Yo, what's up man? Kenalkan, nama gue Fahmi Marmarizi. Selamat datang di podcast kali ini. Untuk episode ini kita membahas tentang belajar tanpa kelas melalui MLBB. Nah, menurut kalian apa sih MLBB? Nah, di sini kan banyak dari orang-orang bilang MLBB itu hanyalah hiburan, game, dan buang-buang waktu nih. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran nih kalau sebenarnya tuh Mobile Legends tuh bisa membuat kita belajar banyak hal gitu loh. Contohnya mulai dari komunikasi, terus kerja sama tim, mengatur emosi, dan sampai cara menghadapi kekalahan gitu loh. Kali ini kita kedatangan narasumber kita yang juga aktif dalam Mobile Legends dan juga dia mahasiswa. Dipersilakan untuk narasumber kita. Halo semuanya, nama saya Muhammad Adam Jirani. Saya sebagai mahasiswa tapi aktif juga dalam Mobile Legends nih. Awalnya kalau ngomongin Mobile Legends, awalnya saya cuma itu game hiburan nih, buat menghilangkan stres. Nah, tapi kesini saya mikir kalau banyak hal yang banyak dipelajari nih dari game Mobile Legends, terutama soal kerja sama tim dan cara menghadapi orang lain nih. Baik nih, gua ada beberapa pertanyaan buat lo nih, Dam. Menurut lo nih, Dam, Mobile Legends tuh cuman game hiburan doang atau bisa dibilang media belajar? Menurut gue dua-duanya sih masuk. Kalau menurut saya pribadi nih, kalau saya pribadi keduanya masuk. Kalau di in game ya, tapi di dalamnya ada proses belajar nih, ada proses belajar. Kalau di dunia belajar nih, kita kan belajar gak cuma dari teori doang nih. Nah, dari teori doang, kan bisa kita juga dari pengalaman pribadi. Kalau dari game Mobile Legends nih, kalau dari game Mobile Legends pengalamannya banyak yang sinkron lah dengan kehidupan kita. Kalau lebih tepatnya kayak mengatur emosi buat dari kekalahan, jadi mengatur emosi untuk tidak kalah. Jadi kita keduanya juga bisa tersinkron lah lebih tepatnya. Oke. Berarti menarik banget nih. Belajar bukan lewat teori doang, Ya. tapi juga lewat pengalaman nih ya. Ya, betul sekali. Nah, tanpa kita sadari itu bisa dan itu sering terjadi ya tanpa kita sadari ya. Ya, siap. Ya, jadi kita mengalami tapi tidak menyadari gitu. Ya. Tidak menyadari bahwa itu sebuah belajar. Nah, itu lebih tepatnya. Nah, ini dari pandang lo lagi nih, gimana sih belajar dalam hal yang paling berkesan nih dari Mobile Legends itu apa? Kalau lewat pengalaman sebagai pribadi, kalau pelajaran itu bisa diakses di semua game lah, nggak terutama Mobile Legends nih. Tahu kayak menghadapi kalau kekalahan gimana, emosi kan? Ya itu. Jadi kita belajar mengatur emosi kita biar tidak terulang lagi. Oke. Jadi kita kalau main MLBB kan nggak harus satu orang, harus ada 5 orang versus 5 orang. Ya. Jadi dari 5 orang tersebut itu kan punya strategi masing-masing nih. Benar. Jadi kita juga bisa belajar dan mengatur strategi agar kita bisa mendapatkan kemenangan nih. Nah, paling itu aja sih. Oke, berarti itu seperti kehidupan nyata ya? Ya, kerasa banget itu. Kadang yang kalah bukan musuhnya, tapi
ego kita sendiri. Nah, tapi lu pernah gak sih dalam main Mobile Legends tuh ngerasa emosi? Kalau soal emosi, jujur-jujuran ya, Ya. jujur-jujuran saya playernya emang gampang emosian nih. Aduh. Nah, kan kita ngomong emosi nih, dan dalam emosi ini lu emosi karena apa nih? Karena lost track atau karena lo kan contoh lu main sendiri, main solo, Ya, ketemu tim, ya nuk banget lah lu emosi dia pastinya. ya lah. Oke, ya, berarti seperti itu ya. Ada juga Ya. apa atau juga lu emosi karena dapat lost track gitu, lo lost track berapa kali sampai emosi. Oh iya. Jadi saya juga pernah sih ngalamin lost track gitu, lost track dan ketemu player yang tidak bisa main lah lebih tepatnya. Nah, jadi saya juga emang emosi. Tapi saya bisa mengontrol diri. Nah, tapi kembali lagi ke kalian ya, kembali lagi ke masing-masing gitu. Yang bisa ngatur emosi itu lebih enak lah kalau mainnya gitu. Jadi Belakang kawan-kawan. Oke, balik lagi dengan topik kita kali ini. Nah, lu ngerasa juga gak dalam sebuah Mobile Legends tuh kita diajarkan untuk memimpin tim untuk membawa kemenangan? kalau soal kepemimpinan nih, itu kerasa banget sih. Kalau kita sebagai apa namanya hyper carry nih, hyper Aduh. carry kan ini sebagai gendongan kita buat di late game nih. Aduh, Jadi sebel. kita bisa mengatur empat player kita harus menuruti kita. Ya. Nah, jadi saya belajar dari kepemimpinan dari situ sih. Dari kayak hyper carry-nya. Jadi hyper carry-nya ya maju sendiri, berarti pemimpinnya itu mau maju sendiri doang, gak ngajak yang empat ini buat war gitu. Berarti pemimpin itu egois ya? Ya. Atau gimana nih? Jadi kayak lebih tepatnya kalau pemimpin mau kayak pemimpin mau menang sendiri susah. Soalnya dalam Mobile Legends soalnya 5 versus 5 bukan 1 versus 1. Nah, itu. Oke, tapi gua bahas ke kepemimpinan dalam Mobile Legends nih. Lo kemarin nonton ini gak siapa nih? Nonton lah. Nah, Kan itu sebagai kejuaraan dunia Mobile Legends nih. iya. Tim sport ya. Ya. Dari Indonesia kita ada dua peserta tim sport kita, Ya. yaitu Onyx ID dan tim Atrigo. Go. Anjir. Atercem banget nih. Enggak kawan gitu. Nah, coba kalau kita bahas nih, kita masih ngebahas beberapa Mobile Legends, tapi kita melihat cara kepemimpinan dalam dua tim ekspor kita nih, di tim Onyx ID dan tim Altrigo. Gimana sih perbedaan dari kepemimpinan mereka ini? Menurut lo nih? Menurut saya lebih ke Onyx ID nih, yang dari awal emang menang satu game nih, yang menang awal dari satu game. Nah, ke depannya kalah nih. Jadi kita belajar juga dari itu, dari apa sih? Dari kemenangan itu nggak bisa kita banggakan. Soalnya ada ke depannya ada kekalahan. Benar. Nah, kalau saya pandangan dari Alter Ego nih, kan dia dari Swiss stage nggak pernah terkalahkan nih. Tapi kayak strateginya mantap nih dari jauh-jauh hari ini. Jadi menurut saya kalau Onyx ID itu kepemimpinannya emang besar, tapi terkalahkan strategi dari pihak lawan. Oke, berarti kesimpulan dari saudara teman kita ini atau saudara Adam, kepemimpinan Onyx ID itu cukup besar, Ya, cukup tapi besar. ego mereka itu dibilang masih kalah dengan lebih tinggi egonya dari musuhnya gitu. Ya. Dan tim Alter Ego mereka punya kepemimpinan yang sederhana tapi strateginya matang Ya, untuk betul. kedepannya gitu loh.
Ibarat begini loh, bukan ibarat sih, kita ngambil kehidupan nyata aja. Keberhasilan itu bukan bukan malah itu. Keberhasilan di awal bukanlah sukses di masa depan. Nah itu. Tetapi dari kekalahan menjadi dari kekalahan menjadi kehidupan yang indah di masa depan. Ya. Atau ada masukan lain atau Saya juga sih lebih tertarik kepada kepemimpinan satu player alter ego nih. apa tuh? Siapa tuh kalau boleh tahu tuh kita Ya. sepilih bareng-bareng teman-teman. Ya, Nino lah nih. Nino sebagai kapten alter ego nih. Nah ya nih kita nggak bisa ngambil dari Nino nih. Ya, bisa ngambil dari Nino. Kita lihat dari Nino nih ini kita belajar. Kita lihat Nino ini kita belajar banyak dari Nino. Dia dari awalnya komunikasinya ada, terus juga emosinya ada, stabilnya ada dia, dan juga kerjasama timnya, kontribusinya ada, kepemimpinan dalam membawa teman-teman atau tim ekspornya sampai semifinal, ke final juga. Aduh, dibilanginnya terigo sabar apa serendah apa dia merendah tetapi meroket. Nah, Akhirnya gila itu gue sampai untuk kita untuk Nino nih dari tim Terigo gila ya. gila lah. Merendah untuk meroket. Ya, merendah Oke. untuk meroket. Oke. Lanjut deh. Ya. Kita lanjut berarti ke gimana sih? Lo kan sebagai mahasiswa nih. Ya. Sebagai mahasiswa dari Mobile Legend pasti punya sisi baik atau dimnya punya posisi sifat punya apa? Punya sikap nih, mana yang positif, mana negatif. Nah, dari lo nih sebagai Mobile Legend itu seperti apa? Saya sih kalau dari perspektif negatif sama positif tergantung mau kemana nih. Kalau menurut saya dua-duanya juga ada, jadi ada positifnya, ada negatifnya. Oke. Nah, negatifnya lebih tepatnya ke menghabiskan waktu. Kalau menghabiskan waktu, nah kalau positifnya kita ambil aja dari pro player, kan dari pro player juga dari menghabiskan waktu bisa mendapatkan uang. Benar, meraih kesuksesan Ya, meraih kesuksesan dan juga digemari kan. Benar. Jadi itu lebih tepatnya hobi yang dibayar. Benar. Oke nih, dari gua terakhir nih ya, apa sih tentang MLBB nih? Jadi media belajar mahasiswa nih. Menurut saya MLBB ya kalau dalam situasi kalah mengajarkan kesabaran dan kerjasama yang harus kuat lagi. Oke. Karena sehebat apapun kita akan butuh orang lain. Yes, benar. Jadi untuk ngobrol kali ini kita belajar tuh bukan hanya di kelas saja, tapi kita belajar bisa melalui games seperti Mobile Legends dan kehidupan yang lainnya juga menjadi metode pembelajaran. Kadang pelajaran hidup itu datang dari banyak hal gitu loh. Yang gua bilang tadi, pembelajaran bukan hanya di kelas saja, tapi banyak hal yang kita tidak ketahui. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Gua Fahmi Muhammad Fariji dan narasumber kita Muhammad Adam Jailani. Jika teman-teman menyukai perbincangan kali ini dalam episode kali ini, silakan like, subscribe, dan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye. Yo, thank you.